Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Maningrum Dwi Anggraini dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, dan yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Yuk, langsung saja ikuti dan simak penjelasannya di video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama yaitu mengenai pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf, selain yang termasuk pada huruf vokal. D. Huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan huruf vokal yang akan membentuk bunyi baru. Contohnya seperti ai, au, eu, dan oi. Gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah gabungan huruf konsonan yang akan membentuk bunyi baru setelah dilafalkan, yaitu contohnya seperti KH, NG, SY, dan NY. F. Huruf kapital. Huruf kapital memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, dipakai pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Kata dia dengan huruf D kapital di depan. Yang kedua, sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya seperti Dewi Sartika dan Soekarno. Huruf D pada kata Dewi ditulis kapital, dan huruf S pada kata Sartika juga ditulis kapital. Yang ketiga, dipakai pada awal kalimat langsung. Contohnya seperti adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, huruf K pada kata kapan ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Contohnya seperti Islam, Al-Quran, Allah. Huruf I pada kata Islam ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf A pada kata Al-Quran ditulis menggunakan huruf kapital. Dan penulisan nama Allah, huruf A di awal juga ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima, ada sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin dan Dr. Muhammad Hatta. Kata Sul sini huruf S-nya di huruf kapital karena diikuti oleh namanya yaitu Hasanuddin. Yang keenam, sebagai huruf pertama nama jabatan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya seperti Profesor Supomo dan Gubernur Jawa Tengah. Penulisan profesor di sini menggunakan huruf kapital di awal pada huruf P karena diikuti oleh namanya Supomo. Yang ketujuh, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Bali. Penulisan kata Indonesia di sini, huruf I-nya menggunakan huruf kapital. Suku Jawa, huruf J pada kata Jawa juga menggunakan huruf kapital. Bahasa Bali, huruf B pada kata Bali juga menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan,
dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, termasuk hari besar. Contohnya seperti Hijriyah, Agustus, Jumat, hari Lebaran. Huruf H pada kata Hijriyah ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf pertama nama geografi yang diikuti namanya. Contohnya seperti Dataran Tinggi Dieng dan Danau Toba. Penulisan kata Danau Toba di sini huruf D-nya menggunakan huruf kapital karena diikuti oleh nama danaunya yaitu Toba. Yang ke-10, huruf pertama semua kata dalam negara, lembaga, dan organisasi. Contohnya seperti Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penulisan Perserikatan Bangsa-Bangsa di sini merupakan nama organisasi, sehingga huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang ke-11, huruf pertama setiap kata dalam judul buku. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Penulisan judul buku di sini, setiap huruf depannya menggunakan huruf kapital. Yang ke-12, huruf pertama singkatan nama gelar. Contohnya seperti sarjana hukum yang ditulis dengan S.H. Semuanya menggunakan huruf kapital. Yang ke-13 atau yang terakhir, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang mengarah langsung kepada orangnya. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Penulisan kata Bapak di sini menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengarah langsung kepada orangnya, sehingga kata Bapak di sini diawali dengan huruf B kapital. Selanjutnya, bagian yang ketiga, G huruf miring, digunakan untuk penulisan judul buku dan nama majalah. Contoh, saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Kata salah asuhan di sini ditulis miring karena merupakan judul buku. Yang kedua, untuk menegaskan bagian kata dalam kalimat. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kata lepas tangan di sini berfungsi untuk mempertegas kalimat yang telah dituliskan. Yang ketiga, untuk penulisan kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing maupun bahasa ilmiah. Contohnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika di sini ditulis miring karena merupakan ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa ilmiah selain bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagian 4. H. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, ora et labora. Penulisan kalimat ini sudah ditulis miring, namun kata et di sini ditulis tebal untuk mempertegas kalimat tersebut. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan bagian judul buku, bab atau subbab dalam suatu ikhtisar atau daftar. Contohnya, penulisan 1.1 latar belakang dan masalah. Ini harus ditulis menggunakan huruf tebal. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai penulisan kata. A. Penulisan kata dasar. Contohnya seperti saya pergi ke sekolah. B. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan bisa berwujud awalan, sisipan, ataupun akhiran, atau bisa juga gabungan dari awalan dan akhiran. Contohnya seperti berjalan, mempermudah, seniman, tunakarya. C. Bentuk ulang. Contoh seperti penulisan kata buku-buku, ramah tamah, porak-poranda. Penulisan bentuk ulang di sini dipisahkan menggunakan tanda hubung. D. Gabungan kata. Contohnya seperti orang tua, bertepuk tangan, dilipat gandakan. E. Pemenggalan kata.
Contoh seperti kata buah dibaca dengan dua penggal kata, itu bu dan ah. Kata saudara dengan pemenggalan sebanyak 3 kata, saudara. Dan kata musyawarah dengan pemenggalan sebanyak 4 kata, musyawarah. F. Kata depan. Penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah. Contohnya, di mana, ke tengah, dari emas. Penulisan kata di mana di sini bahwa dinya ditulis secara terpisah. G. Penulisan partikel. Partikel ada bermacam-macam. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan katanya. Contoh, bacalah, siapakah, apatah. Penulisan kata bacalah di sini bahwa kata ini mengandung partikel lah yang ditulis serangkai dengan kata baca. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dengan kata. Contohnya seperti apapun, satu kali pun, tengah malam pun. Penulisan kata apapun di sini mengandung partikel pun yang ditulis terpisah dari kata apa. H. Singkatan dan akronim. Perbedaan antara singkatan dan akronim yang paling menonjol yaitu bahwa singkatan itu biasanya diambil dari huruf pertama setiap kata dalam suatu singkatan tersebut. Sedangkan akronim itu tidak harus diambil dari setiap huruf dari setiap kata. Contoh singkatan seperti KTP dan contoh akronim seperti Puskesmas yang merupakan akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. I. Angka dan bilangan. Yang pertama, jika terdiri dari 1-2 kata, maka penulisannya harus dengan huruf. Contoh seperti 3 kali 12. Yang kedua, jika lebih dari 2 kata, maka wajib ditulis dengan angka. Contoh seperti 52 dan 250. J. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukuku, kau baca, rumahnya, bukumu. Penulisan kata bukuku di sini bahwa kata gantiku ditulis serangkai dengan kata buku. K. Kata sandang si dan sang. Penulisan kata sandang si dan sang di sini ditulis dengan huruf kecil dan terpisah dengan kata selanjutnya. Contoh, si kancil dan sang pangeran. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti, dia akan datang pada pertemuan itu. Pada akhir kalimat di sini menggunakan tanda titik. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagan ikhtisar atau daftar. Contoh seperti penulisan dalam suatu ikhtisar atau daftar biasanya terdapat penulisan seperti ini. A. Bahasa Indonesia. Yang ketiga, memisahkan angka pada jam, menit, dan detik. Contoh seperti penulisan pukul 8:10 menit 25 detik. Yang B. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk penulisan kata ulang. Contohnya seperti penulisan kata anak-anak yang dipisahkan menggunakan tanda hubung. Yang kedua, untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya seperti penulisan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jika ditulis menggunakan angka, maka dipisahkan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya, C. Tanda koma. Tanda koma
dipakai untuk yang pertama, digunakan sebagai pemerincian pada akhir pernyataan lengkap. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Di sini anak kalimat mendahului induk kalimat. Yang keempat, dipakai di belakang kata hubung antar kalimat. Contoh, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang kelima, dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Contoh, hati-hati ya, jalannya licin, tanda seru. Sebagai akhir dari kalimat perintah. Selanjutnya, D. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kalimat majemuk menjadi kalimat setara. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih belajar. 2. Memisahkan pemerincian yang berbeda jenis. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, karena sudah berbeda jenis, maka menggunakan tanda baca titik koma, baju, celana, dan kaos. E. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan untuk pemerincian pada pernyataan yang lengkap. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan almari. Selanjutnya, F. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Karena ini merupakan kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. G. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Contoh, bayarlah pajak tepat waktu. Karena ini merupakan kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. H. Tanda petik 2 dipakai pada kalimat langsung. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo. Karena pada kalimat ini terdapat kalimat langsung, maka menggunakan tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimat. I. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Di sini terdapat 2 petikan, maka yang satu menggunakan tanda petik tunggal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara dan teman-teman kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.